Baik, saya Muhammad Ahmad Kurniawan. Saya dari kelas bisnis digital kelas B. NIM saya 63050240048. Saya membuat video ini untuk mengerjakan UAS matkul sejarah pemikiran ekonomi. Baik, ini dia video rangkuman saya untuk materi sejarah peradaban periode ketiga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, dalam video ini kita akan menyusuri jejak sejarah yang jarang dibahas, yaitu bagaimana pemikiran dan praktik ekonomi Islam berkembang pada masa yang sering disebut sebagai periode kemunduran, yaitu antara tahun 850 hingga 1350 Hijriah atau sekitar 1446 sampai 1932 Masehi. Jangan buru-buru menilai dari istilah kemunduran, karena justru di masa inilah akar-akar ekonomi Islam tetap dijaga, bahkan ketika dunia Islam sedang terhimpit tekanan kolonialisme dan perubahan global. Sebelumnya, saya sudah merangkum beberapa materi yang akan kita bahas. Yang pertama ada latar belakang periode ketiga. Yang kedua, ciri-ciri ekonomi Islam di periode ini. Yang ketiga, tokoh-tokoh utama. Yang keempat, praktik ekonomi Islam di masyarakat. Yang kelima, penyebab kemunduran. Pada poin pertama, latar belakang periode ketiga. Di masa ini, kekuasaan dunia Islam tidak lagi dipimpin oleh bangsa Arab, tetapi bergeser ke tangan kekaisaran besar seperti Utsmani di Turki, Mughal di India, dan Safawi di Persia. Meski disebut sebagai masa kemunduran, bukan berarti peradaban Islam berhenti total. Dunia Islam tetap berdiri, tetapi tidak lagi menjadi poros utama ilmu pengetahuan dan inovasi ekonomi seperti masa kejayaannya. Namun, justru disinilah nilai-nilai ekonomi Islam diuji, apakah tetap dijalankan atau dilupakan. Lanjut untuk poin kedua, ciri-ciri ekonomi Islam saat itu. Yang menarik untuk kita renungkan, meskipun masa ini tidak menghasilkan banyak teori ekonomi baru, para ulama tidak tinggal diam. Mereka justru fokus untuk menjaga dan menghidupkan kembali fikih muamalah, yaitu hukum-hukum Islam yang mengatur transaksi ekonomi seperti jual beli, utang piutang, zakat, wakaf, dan akad-akad lainnya. Alih-alih sibuk dengan inovasi, mereka memilih jalan pelestarian. Mereka menyusun, mengajar, dan menafsirkan ulang ajaran-ajaran lama agar tetap relevan dalam kehidupan umat. Mereka sadar bahwa meskipun dunia Islam sedang berada dalam tekanan politik dan budaya, nilai-nilai ekonomi Islam tak boleh padam. Ekonomi Islam di masa ini memang tidak berkembang sebagai teori baru seperti di era Ibnu Khaldun, tetapi ia tetap hidup dalam bentuk praktik sosial yang nyata. Zakat masih ditunaikan, wakaf masih berfungsi, dan pasar-pasar tetap dijalankan sesuai prinsip syariah. Jadi meskipun tidak tampak megah dalam bentuk buku teori, warisan ekonomi Islam tetap berdenyut di nadi masyarakat, menandakan bahwa ruh syariah belum benar-benar hilang. Ada beberapa tokoh-tokoh utama di tengah masa yang sering disebut sebagai periode stagnasi. Ternyata masih ada cahaya yang bersinar, yakni para ulama yang tetap berperan aktif menjaga semangat ekonomi Islam agar tidak padam. Mereka bukan hanya pengajar, tetapi juga penjaga nilai. Bukan hanya menulis, tapi juga pewaris peradaban. Yang pertama, ada Ibnu Abidin, ulama besar dari Suriah. Ia dikenal sebagai ahli fikih muamalah yang menyusun karya monumental dalam mazhab Hanafi. Ibnu Abidin banyak membahas detail hukum ekonomi seperti transaksi jual beli, praktik riba, dan berbagai akad syariah. Dalam masa penuh tekanan, beliau hadir sebagai suara hukum yang memandu umat dalam menjaga halal haram dalam muamalah. Yang kedua ada Sahah Waliullah Al-Dihlawi.
Beliau lahir di Delhi, India. Beliau adalah sosok reformis yang tidak hanya menguasai fikih, tetapi juga mendalami tasawuf dan filsafat. Salah satu gagasan yang paling penting adalah seruan keadilan distribusi ekonomi. Ia percaya keseimbangan antara spiritualitas dan struktur ekonomi sangat penting untuk menciptakan masyarakat Islam yang adil dan bermartabat. Beliau ingin agar penguasa dan rakyat sama-sama menegakkan prinsip keadilan dalam pengelolaan kekayaan. Yang ketiga ada ulama Khalifahan Utsmani. Di wilayah kekuasaan Turki Utsmani, para ulama tetap aktif menyusun fatwa yang berkaitan dengan urusan ekonomi negara. Mereka membahas pajak seperti kharaj, pengelolaan wakaf, dan sistem pengawasan pasar yang disebut hisbah. Fatwa-fatwa ini menjadi panduan hukum yang menghubungkan ajaran Islam dengan kebijakan publik. Meski negara dalam tekanan global, hukum syariah tetap menjadi dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi. Para tokoh ini mungkin tidak seterkenal Ibnu Khaldun atau Al-Ghazali, tetapi merekalah yang menjaga warisan peradaban tetap menyala ketika badai sejarah mencoba memadamkannya. Mereka adalah bukti nyata bahwa dalam setiap zaman akan selalu ada penjaga ilmu yang setia pada amanah keilmuan Islam. Lanjut, poin keempat, praktik ekonomi Islam di masyarakat. Meski masa ini tidak menghasilkan teori ekonomi baru yang cemerlang, bukan berarti ekonomi Islam tidak lagi dijalankan. Justru sebaliknya, di banyak wilayah dunia Islam, nilai-nilai ekonomi syariah tetap diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh adalah zakat, yang tetap menjadi instrumen penting dalam distribusi kekayaan. Di kota-kota besar seperti Istanbul, Kairo, dan Delhi, zakat disalurkan kepada fakir miskin dan menjadi bagian dari sistem sosial yang berjalan. Meski sistemnya belum sekompleks zaman modern, zakat tetap dijaga sebagai kewajiban keagamaan dan moral. Lalu ada wakaf, sebuah bentuk sedekah berkelanjutan yang sangat berperan besar. Banyak lembaga pendidikan, rumah sakit, hingga pasar dibiayai dari aset wakaf. Di Kekhalifahan Utsmani, wakaf bahkan dikelola oleh badan resmi negara yang mengatur agar manfaat dapat tersebar luas dan berkelanjutan. Wakaf menjadi simbol kekuatan sosial utama Islam di saat negara tidak selalu mampu menjamin kesejahteraan masyarakat. Dan jangan lupakan hisbah, sistem pengawasan pasar yang menegakkan keadilan dan mencegah kecurangan. Pada muhtasib pengawasan pasar bertugas memastikan harga adil, timbangan jujur, dan tidak ada eksploitasi. Ini bukti bahwa pasar dalam Islam bukanlah ruang bebas tanpa nilai, tapi diatur agar membawa keberkahan dan keseimbangan. Semua ini membuktikan bahwa meskipun dunia Islam saat itu mengalami tekanan politik dan budaya, praktik ekonomi Islam tetap hidup, bukan hanya dalam kitab, tapi dalam denyut nadi masyarakat. Disinilah kekuatan Islam terlihat, bukan hanya dalam kejayaan, tapi juga dalam ketahanan. Poin kelima, penyebab kemunduran. Setelah melihat semangat ulama dan umat Islam dalam menjaga nilai-nilai ekonomi syariah, pertanyaannya muncul, mengapa ekonomi Islam tetap mengalami kemunduran pada masa ini? Jawabannya tidak sederhana, namun sangat penting untuk kita pahami. Salah satu faktor utama adalah penjajahan Eropa, Inggris, Prancis, dan Belanda. Mereka datang bukan hanya dengan kekuatan militer, tapi juga dengan sistem ekonomi dan hukum baru yang menggeser nilai-nilai Islam. Kekayaan alam dunia Islam dieksploitasi dan peradaban Islam dipaksa mengikuti aturan asing yang bertentangan dengan prinsip syariah. Bukan hanya tanah yang dijajah, tapi juga pendidikan. Sekolah-sekolah Islam tradisional digantikan oleh sistem pendidikan barat yang menyingkirkan pelajaran tentang fikih, akhlak, dan ekonomi Islam. Generasi muda mulai asing dengan ajaran ekonominya sendiri, bahkan merasa bahwa sistem Islam sudah ketinggalan zaman. Akibatnya, muncul krisis kepercayaan.
umat Islam mulai ragu terhadap kemampuan ajaran Islam untuk menjaga tatanan ekonomi modern. Sistem ekonomi kapitalis dan sosialis dianggap lebih ilmiah dan praktis, sementara ekonomi Islam dianggap sebatas romantisme masa lalu. Lebih menyedihkannya lagi, beberapa penguasa muslim sendiri ikut larut dalam arus ini. Mereka memilih menerapkan sistem barat untuk mengejar kemajuan, tapi justru melupakan akar dan nilai-nilai yang pernah membuat umat Islam berjaya. Maka kemunduran itu bukan sekadar karena tekanan luar, tapi juga karena kehilangan keyakinan di dalam. Ekonomi Islam tidak pernah hilang, tapi ia dibungkam oleh keadaan dan dilupakan oleh sebagian umatnya sendiri. Tapi, apakah ini akhir dari ekonomi Islam? Tentu tidak. Justru, masa ini menjadi jembatan penting bagi bangkitnya ekonomi Islam modern di abad ke-20. Para ulama dengan segala keterbatasan zaman telah menjaga nilai-nilai ekonomi Islam tetap hidup. Kini tugas kitalah untuk meneruskan perjuangan itu, mengembangkan ekonomi Islam agar lebih relevan, kuat, dan solutif bagi tantangan zaman kita. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa belajar dari sejarah agar kita tak kehilangan arah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.